Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Rantika Hamzah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen B sore. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategi. Untuk soal yang pertama, menurut saya mengapa manajemen strategi itu sangat penting untuk kita pahami dan kita terapkan dalam suatu organisasi. Itu karena manajemen pada saat ini sangat penting sebagai wadah yang menghubungkan organisasi dengan lingkungannya. Kemudian, manajemen strategi ini juga membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Seperti misalnya saat investor ingin berinvestasi kepada perusahaan atau lingkungan industri lainnya. Dan selain itu, manajemen strategi ini juga memberikan kemudahan bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan suatu organisasi, perusahaan, atau industri. Jadi manajemen strategi ini dapat membantu suatu organisasi atau industri untuk pencapaian suatu perusahaan tersebut secara efisien dan efektif. Manajemen strategi ini juga dapat direncanakan oleh perusahaan atau organisasi, baik itu yang mencari laba ataupun tidak. Jadi rencana masa depan bagi setiap perusahaan adalah harapan kedepannya agar lebih baik. Namun masa depan tidak bisa kita prediksi dengan pasti. Tetapi untuk menghadapi ketidakpastian tersebut, maka dari itu perlu dibuat suatu perencanaan strategi untuk kedepannya. Kemudian berikut ini beberapa alasan utama tentang pentingnya peranan suatu strategi manajemen bagi perusahaan atau bagi organisasi. Yaitu yang pertama, dapat memberi arah jangka panjang yang akan dituju. Jadi investor yang akan melakukan investasi dengan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan tersebut dapat melihat apakah perusahaan tersebut layak atau dapat berjalan dengan jangka panjang ke depannya. Jadi kegiatan manajemen strategi ini akan mempertinggi kemampuan perusahaan tersebut atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya seperti masalah di masa mendatang. Dengan manajemen strategi, jadi diharapkan strategi ini benar-benar dapat dikelola sehingga strategi dapat diimplementasikan untuk mengintegrasikan semua keputusan dan dari tindakan dalam suatu organisasi perusahaan tersebut. Nomor 2, menurut saya visi dan misi dilakukan setelah melakukan analisa lingkungan. Karena tujuan utama dilakukannya analisis lingkungan adalah untuk mengidentifikasi peluang dan pada saat yang sama perusahaan menentukan beberapa kendala atau ancaman yang perlu diantisipasi. Jadi dalam melakukan analisis terhadap lingkungan usaha atau dalam suatu organisasi, hal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi beberapa variabel pokok yang mempengaruhi kinerja dari suatu perusahaan tersebut. Jadi pada dasarnya misi suatu perusahaan ini mencerminkan alasan mengapa perusahaan ini itu ada. Jadi dengan adanya suatu misi, maka perusahaan akan dapat memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk mencapai tujuan akhir secara efisien dan efektif. Sama juga halnya dengan misi. Tujuan suatu perusahaan juga penting untuk diperhatikan untuk menganalisis faktor lingkungan yang terdiri dari misalnya faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian menurut saya struktur organisasi ditentukan setelah perumusan strategi. Langkah pertama untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan adalah membuat perencanaan strategi. Jadi inti dari apa yang ingin dilakukan pada tahapan ini adalah bagaimana membuat rencana pencapaian untuk sasaran dan rencana kegiatan yang benar-benar sesuai dengan arahan visi, misi, dan suatu tujuan kita. Dan strategi yang telah ditetapkan suatu organisasi tersebut juga. Jadi perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi yang mencangkup mengembangkan visi dan misi. Selain itu mengidentifikasi peluang eksternal dalam suatu organisasi tersebut, mengidentifikasi peluang dari ancaman, kemudian melakukan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan internal suatu perusahaan tersebut atau suatu bisnis tersebut, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan dapat memilih strategi untuk mencapai
suatu tujuan. Jadi perlu kita ketahui juga, struktur merupakan susunan kepengurusan di dalam suatu organisasi yang bersifat hierarki dan terspesialisasi ke dalam bidang-bidang tersendiri. Jadi sebelum melakukan perumusan strategi, suatu organisasi akan melakukan telaah lingkungan terlebih dahulu sebelum melakukan atau mengatur struktur organisasi yang tepat. Nomor 3, faktor yang mempengaruhi kekuatan bersaing industri menurut Michael E. Porter dan William Hanger. Yang pertama, ancaman dari pendatang baru. Pendatang baru dapat membahayakan perusahaan-perusahaan yang telah ada, karena perusahaan baru ini dapat menghasilkan kapasitas, misalnya seperti produksi tambahan, di mana kapasitas tambahan ini akan menekan agar biaya bagi pembeli rendah, kemudian dapat mengakibatkan turunnya penjualan dan laba bagi perusahaan yang ada dalam industri tersebut. Jadi seringkali pendatang baru memiliki sumber daya dalam jumlah besar dan memiliki kemampuan yang kuat untuk memperoleh pangsa pasar. Kemudian yang kedua, ancaman dari produk pengganti. Apabila harga yang ditawarkan produk pengganti tersebut lebih murah atau lebih rendah dari mutu produk pengganti tersebut, atau sama atau bisa melebihi produk sebelumnya, maka itu akan menjadi ancaman untuk perusahaan. Kemudian yang ketiga, kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Pemasok merupakan ancaman serius bagi suatu perusahaan. Selain itu, Porter juga mengungkapkan bahwa dalam menanggulangi berbagai kekuatan persaingan, ada 3 pendekatan strategis yang secara potensial akan berhasil untuk mengungguli perusahaan lain dalam suatu industri. Yang pertama, keunggulan biaya yang menyeluruh. Untuk mencapai hal ini, perhatian manajerial harus besar terhadap pengendalian biaya, sehingga biaya yang relatif rendah terhadap pesaing menjadi tema yang menjiwai keseluruhan dari strategi ini. Jadi keunggulan biaya ini kita harus membedakan dari pesaing kita. Kita bisa menekan biaya kita misalnya pada harga yang lebih rendah agar kita dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian yang kedua, diferensiasi. Dalam strategi diferensiasi ini, perusahaan harus berusaha untuk menciptakan sesuatu yang lebih baru yang dapat dirasakan oleh industri sebagai hal yang unik. Jadi untuk suatu perusahaan agar dapat membedakan. Jadi dalam strategi ini, suatu perusahaan harus bisa berusaha menciptakan variasi-variasi atau inovasi baru dalam suatu produk mereka. Kemudian yang ketiga, fokus. Strategi generik terakhir ini berusaha untuk memusatkan pada suatu kelompok pembeli, segmen lini produk atau produk geografis tertentu. Sama halnya seperti diferensiasi, fokus dapat bermacam-macam bentuknya. Jadi dalam fokus ini kita dapat memfokuskan produk kita hanya ke segmen-segmen, atau kita dapat mengelompokkan dalam pembeli atau pasar.